Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita terkait dengan mata kuliah Rasam Usmani dengan pembahasan mushaf pasca masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dua pertemuan lalu kita sudah membahas pertama terkait dengan tradisi tulis menulis sebelum masa Nabi yang kita sudah bahas terkait dengan asal usulnya, kemudian juga bagaimana mushaf di masa Nabi, di masa sahabat Abu Bakar, di masa sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana karakteristiknya, perbedaannya, mulai dari para juru tulisnya atau pencatat wahyu, jenis tulisan yang digunakan, media tulis yang digunakan, kemudian ciri-ciri yang terdapat pada masing-masing dari generasi, kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita membahas terkait dengan lebih terkait dengan Rasul Utsmani ya. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus ada beberapa poin yang harus kita ulang. Pertama, terkait dengan Rasmul Utsmani. Itu kan ada dua suku kata. Rasm dan Al-Utsmani. Pertama kita bahas rasm dulu. Rasm itu artinya asar atau bekas atau peninggalan. Istilah dalam susunan bahasa Arab itu sering digunakan rasmudar. Rasmudar itu artinya bekas rumah. Ini nanti bisa kalian cek di Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris. Ar-rasmu atharu syai' wa yuqalu tarassamtu ad-dar ay nazartu ila rusumiha. Nah, itu bait-bait nggak usah kita singkat aja ya. Poinnya bahwa rasm itu artinya bekas atau peninggalan. Kemudian Ibnu Khaldun berkata tentang arti khat atau tulisan. Sebelum saya terkait dengan pengertian dari Ibnu Khaldun, sebenarnya tulisan itu tanpa kita definisikan tuh paham ya. Tapi karena ini terkait dengan ilmu, harus mau tidak mau harus kita definisikan. Rusumun wa ashkalun harfiyatun tadullu ala al-kalimatil masmu'ati ad-dalati ala ma fi nafsi. Tulisan menurut Ibnu Khaldun adalah goresan yang berbentuk huruf-huruf yang menunjukkan ucapan yang bisa didengarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ungkapan apa yang ada di dalam hati seseorang itu diungkapkan dalam bentuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini ya, kalau sekarang kan ungkapan hati seseorang itu macam-macam ya. Ada yang tulisannya di Instastory, ada yang mengungkapkan hatinya itu enggak lewat tulisan, malah joget TikTok itu. Ini ungkapan hati apa emang hobi joget TikTok ini? Artinya macam-macam. Salah satu ungkapan orang mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya itu adalah dengan tulisan, ya, tulisan atau goresan yang berbentuk huruf-huruf ya. Nah, kemudian asal usul khat Arab ya, ini sebenarnya kita sudah bahas ya, cuma di sini saya ulang sedikit. Ada yang mengatakan asal usul khat Arab itu Ibnu Khaldun ini teori Ibnu Khaldun ya, khat musnad. Dulu khat Arab itu sebelumnya disebut dengan khat musnad. Itu bangsa-bangsa Himyar yang berada di selatan Jazirah Arabia. Kemudian ada yang mengatakan dari sekretaris Nabi Hud asalnya. Bahkan yang kita bahas kemarin itu Samirul Thalibin itu bahkan ada 5 pendapat ya, ini 3 ini. Tapi menurut jumhur itu berasal dari bangsa Smith, yaitu Nabti. Kemudian Nabti dipelajari oleh orang-orang Anbar, Irak.
Nah, itu dari orang Irak itu ada Amir bin Murrah, Aslam bin Sidra, dan Amir bin Judha. Kemudian Harb bin Umayyah itu mengajarkan kepada penduduk Mekah asal usul khot Arab. Ya, ini kilas saja, kemarin kita sudah bahas. Nah, ini rujukannya itu bisa kalian cek ya di Ta'rif Ibnu Khaldun atau Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Ya. Di Maktabah Syamilah itu ada kalau kalian nanti mau cari ya. Kita lihat ya. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kita lihat ya Ibnu, ada nggak? Jadi kalian bisa cek ya. Nah ini kita Muqaddimah Khaldun yang versi Maktabah Syamilah ya. Nah, coba. Assalamualaikum. Nah ini al-khasus salasun anna akhrajahum ala lisaniyah. Nah ini tadi yang kita kutip kan. Jadi ada al-faslu salasun. Nah, ini yang saya blok ya. Annal khatta wal kitaba min ada di sana'il insaniyah, bahwa tulisan itu termasuk hasil karya manusia. Apa itu tulisan? Tadi kita bahas tadi wa rusumun wa ashkalun tadul alal kalimatul masmu'ati ad-dalati ala ma fil nas. Nanti kalau kalian baca di sini, ini tadi ada yang terkait dengan dari mana asalnya, dari ambar dan lain sebagainya. Jadi itu ada di kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Versi ini bisa kalian download juga ya, PDF ya. PDF bisa kalian download itu. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Artinya ini bisa menjadi rujukan juga untuk kalian jika nanti mau nulis ya. Kita lanjut. Nah, itu terkait dengan definisi rasem. Kalau Utsman itu nisbat kepada Sayyidina Utsman. Walaupun yang nulis mushaf itu bukan Sayyidina Utsman itu hanya memerintahkan kepada para juru tulis karena beliau khalifah dan karena memang beliau yang menginisiasi itu, jadi nisbatnya itu ke beliau gitu. Jadi Rasm Utsmani. Nah, kalau di sini, kalau tadi masih menurut Ibnu Khaldun, kalau Rasmul Mushaf itu adalah awda'u hurufil Qur'ani al-mushafi wa rusumihi al-khatiyah, bentuk tulisan huruf yang ada dalam mushaf. Nah, kalau Rasm Utsmani itu adalah rasm yang digunakan oleh para penulis mushaf pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi nisbatnya itu kepada khalifah, kepada Utsman bin Affan. Rasm Utsman ini atau rasm yang ada tulisan yang ada di mushaf di masa Sayyidina Utsman ini itu ada kelanjutan dari bentuk khot pada masa Nabi. Ya tentunya masa Nabi, masa sahabat Abu Bakar, masa sahabat Umar tidak ada perubahan. Nah, itu dilanjutkan di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Apa? Khot yang digunakan adalah khot kufi kuno yang digunakan oleh orang Arab Irak. Karena kan tadi asal usul bahasa Arab itu tadi teridentifikasi itu dari Irak, Ahlul Anbar gitu kan. Itu biasa menggunakan itu. Khot ini kelanjutan dari khot dari bangsa Nabti yang merupakan kelanjutan dari khot bangsa Smith atau As-Samiyah. Nah, ciri-cirinya apa? Bentuk tulisannya masih kufi yang kaku, tidak ada tanda baca, baik itu fathah, dhammah, kasroh tidak ada.
Karena memang mereka sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan seperti itu, jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Nah, adanya titik atau adanya tanda baca itu karena memang yang melatar belakangi ekspansi Islam sudah mulai meluas. Kemudian yang masuk Islam itu bukan dari kalangan Arab saja, non Arab itu sudah banyak. Yang artinya mereka tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Nah, ketika mereka berbahasa Arab atau lebih khususnya ketika mereka membaca Al-Quran, itu terjadi kesalahan-kesalahan. Maka diberi tanda lah. Maka diberi tanda. Maka ada yang bilang tanda harokat atau tanda titik kan sebagai cahaya. Ya. Karena fokusnya bukan ke sana. Belum ada penomoran ayat. Itu. Belum ada tanda wakaf dan ibtidah. Jelas. Dibagi menjadi juz dan sebagainya itu di masa Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani. Nah, baru kita membahas tentang macam-macam rasam. Ada 3, rasam Utsmani, rasam Imla'i, dan rasam Arud. Sebelum saya ke sini, ada pertanyaan? Silakan. Mau bertanya apa terkait dengan minggu lalu dan lain sebagainya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Resen. Maaf. Oh, ini kalian pakai Zoom yang 100 ya? Halo? Iya Pak. Itu teman-teman yang lain gimana? Kita jumlah 3 kelas itu 107, Pak. Ya, terus 7 orang ini? Sepertinya ada beberapa teman-teman dari kelasnya yang izin. Oh, jadi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang atau gini, kalau memang ada yang nggak bisa masuk, yang kira-kira satu kosan atau satu tempat itu satu Zoom saja gitu ya. Karena gini, memang sih nanggung ya kalau kita pakai Zoom yang dari IKI itu nanggung. Ntar kalau kita pakai yang punya IKI ternyata di bawah 100 yang masuk misal gitu, atau pas 100
Tapi pun kalau memang ada yang nggak bisa masuk, nanti di antara teman-teman kalian bisa gabung di Zoom apa? Tiba terlempar tadi nih saya. Makanya agak sakit. Apa sih Bapak lebay? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Tadi ada yang mau Eh, nanya, Pak. oh, ada yang mau nanya? Iya, silakan. Tadi saya nggak terlewat tadi soalnya. Silakan, silakan. Faradiba ya? Iya Pak, maaf. Tadi rasa manis sama apa lagi ya Pak? Jadi kita baru kita mau bahas ini. Enggak, tadi Bapak tuh nyebutin, baru nyebutin doang. Ya ini kita mau bahas. Ya udahlah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, nggak ada. Nah, ini paradigma. Saya jawab. Rosem itu ada 3. Ada rosem usmani, ada rosem imla'i atau istilahi, ada rosem arudi. Ya, rosem usmani, rosem imla'i atau istilahi, dan rosem arudi. Di buku ada loh, di buku ada ya. Nanti yang tadi saya suruh baca dari halaman 1 sampai halaman 17 itu nanti yang bagi yang belum baca tolong baca ya. Ya. Kita bahas satu-satu. Rosem usmani itu adalah rosem atau bentuk tulisan yang ada atau yang digunakan para penulis mushaf pada masa Utsman bin Affan. Ini kapasitas 1000. Oh, ini 1000-in. Oh, bisa, ini bisa. Tapi kok ini masuk cuma 100? Iya Pak, kalau kemarin itu bisa 107, tapi ternyata tadi setelah dicek lagi, ada yang teman-teman nggak bisa masuk. Ya ini saya, tapi saya di apa? Salah. Bentar ya, saya ada yang dari kampus ngechat saya ini. Baik Pak. Oke. Kemudian rosem imla'i itu rosem yang mengikuti kaidah ilmu nahwu, yang mengikuti cara membaca. Kaidah cara penulisan biasa lah gitu. Misalnya, ya, lebih konkret kita contohin aja ya. Ya, misal ya, ini misal aja. Misal, ini kita menggunakan mushaf atau apa, menggunakan tulisan kufi ya. Misalnya kalau rosem imla'i itu, kalau rosem usman itu kan seperti ini ya. Soalnya tulisannya seperti ini kan, ada wawunya ya. Tapi kalau rosem imla'i itu ya disesuaikan dengan kayak gini, atau dengan khot yang lebih jelas lah. Kalau ini kurang jelas ini. Kalau rosem usmani seperti ini, kok gini? Kalau rosem usmani seperti ini, kalau rosem imla'i itu seperti ini. Disesuaikan. Kalau rosem usmani seperti ini, Alkitab, salah, Alkitab. Tapi kalau rosem imla'i, Alkitab. Kalau rosem usmani seperti ini, tapi kalau rosem usmani seperti ini, tapi kalau rosem imla'i seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita pengetahuan kita tentang tulis menulis itu yang biasa kita gunakan itu namanya rosem imla'i. Tulisan itu sesuai dengan bacaan. Ada alifnya ya ditulis alifnya, kalau nggak ada ya nggak ada, nggak tulis gitu. Paham?
Paham? Insya Allah, Insya Pak. Ya. Allah, Bapak. Tapi yang ketiga, rosem arudi itu adalah rosem atau tulisan yang biasa kita temukan di syair-syair Arab ya, syair-syair Arab ya. Karena kan biasanya kalau syair Arab itu mempunyai tulisan tersendiri ya, dia mempunyai aturan tersendiri karena menyesuaikan dengan wazannya atau tafilahnya, menyesuaikan dengan baharnya. Lanjut. Nah, hukum menulis mushaf dengan rosem Utsmani ini penting ya. Ada 3 pendapat para ulama terkait dengan hukum menulis mushaf dengan rosem Utsmani. Pendapat pertama, menurut jumhur harus dengan rosem Utsmani. Yang kedua, bisa dengan rosem imla'i, artinya tidak harus dengan rosem Utsmani. Yang keempat, merinci. Yang pertama yang menurut jumhur harus dengan rosem Utsmani. Ini berdasarkan perkataan Imam Malik ketika ditanya, faqala Ashhab sa'ala Malik hal yuktabul mushafu ala ma ahdatsahu an-nas min al-hijab. Berkata Ashhab, Imam Malik ditanya, Su'ila Malik ya, Su'ila Malik ditanya Imam Malik, apakah menulis mushaf dasarkan apa yang dibuat oleh manusia minal hija dari tata cara menulis huruf hijaiyah? Faqala, jawaban Imam Malik, la, kagak boleh. Imam Malik jawabnya kagak boleh. Enggak, ini bahasa saya aja ya. Kagak boleh. Illa alal katbatil ula, kecuali berdasarkan tulisan generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat. Jadi menulis Qur'annya itu atau menulis mushafnya itu harus mengikuti penulisan yang ada di masa generasi pertama. Itu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-Dani dalam kitab Al-Muqni. Kemudian dia berkata, wala mukhalifa lahu min ulama'il ummah. Tidak ada yang berbeda pada Imam Malik dari para ulama al-ummah. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa menulis Al-Quran itu harus menulis mushaf ya. Ingat ya, mushaf ya. Menulis mushaf itu harus menggunakan rosem Utsmani. Nanti ada alasannya di setelah ini. Kedua, bisa dengan rosem imla'i. Artinya tidak mesti harus rosem Utsmani. Pendapat ini menurut Izzuddin bin Abdus Salam. Alasannya simpel, karena lebih mudah. Ibnu Khaldun menilai bahwa tulisan para sahabat belum sempurna. Nah, berkata Izzuddin Ibnu Salam, yajuzu kitabatul mushafi al-an ala al-marsum al-awwal bi istilahil a'immah li'alla yuqa fi taghirin min al-juhal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu dirinci. Kalau menulis mushafnya, kalau pengen nulisnya nulis dalam bentuk mushaf, kalau menulis Al-Quran itu untuk keperluan penulisan mushaf, maka harus dengan rosem Utsmani. Tapi kalau nulis Al-Qurannya itu selain mushaf, maka boleh dengan rosem imla'i. Nulisnya itu kan ada di buku-buku di buku-buku bacaan, itu kan ada kadang-kadang dikutip ayat-ayat Al-Quran atau di kaligrafi dan lain sebagainya. Itu boleh dengan rosem imla'i. Tapi kalau sudah masuk ke dalam mushaf itu harus dengan rosem Utsmani. Ada alasan yang menurut jumhur. Tadi alasan jumhur kenapa harus menggunakan rosem Utsmani. Yang pertama, rosem Utsmani adalah rosem yang digunakan oleh para sahabat pada saat mereka menulis mushaf. Nah, mempertahankan apa yang sudah ada itu adalah lebih baik daripada kita membuat yang baru. Dan belum tentu itu baik apa tidak. Apalagi yang kita ikuti itu adalah sahabat gitu. Kalau bukan ikutin sahabat, mau ikutin siapa gitu. Yang pertama. Yang kedua, jika menggunakan rosem lain di luar rosem Utsmani, akan terus terjadi perubahan. Hal ini bisa mengkhawatirkan akan keautentikan kalamullah. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dipelihara, dijaga oleh Allah. Salah satunya itu dari aspek tulisannya juga. Kalau tidak diwajibkan menggunakan rosem Utsmani akan terjadi perubahan-perubahan. Nanti seperti saya katakan, Al-Quran jatuh ke tangan anak-anak alay misalnya. Alay deh. Kemudian yang ketiga,
Rasam Utsmani itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu kan wahyu ya. Tapi di sini tauqifinya di sini harus saya jelaskan. Tauqifi di sini membiarkan tulisan apa adanya. Karena tulisan ini telah disepakati oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi beda ya. Kalau tauqifi qiraat itu kan memang benar-benar dari Nabi. Tapi kalau ini Nabi melihat tulisan para sahabat dan Nabi itu menyaksikan. Gitu. Makanya bisa terjadi perbedaan ini para ulama karena tulisan itu kan hasil kebudayaan ya, budaya manusia. Beda dengan qiraat yang sifatnya wahyu. Memang Allah dapat dari Nabi dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat Jibril. Ya memang itu tidak ada hasil ijtihad di sini. Kalau di sini kan memang bagaimana tim penulis mushaf di masa Sayyidina Utsman itu memikirkan bagaimana tulisan mushaf yang ada di Rasam Utsmani. Tapi ala kulli hal bahwa Rasam Utsmani itu para ulama mengatakan tauqifi juga. Tauqifi di sini tadi artinya membiarkan tulisan apa adanya. Karena tulisan itu telah disepakati oleh Pak Nabi dan para sahabat. Nah, yang menjadi pertimbangan juga bahwa Rasam Utsmani ini adalah salah satu syarat diterimanya sebuah bacaan di samping mutawatir dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kan kita tahu bahwasanya syaratnya diterima bacaan itu ada 3. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu wa sahha isnadan huwal Qur'anu, lupa saya, udah lama nggak diulang. Artinya ada 3. Wa kullu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, qiraat itu sesuai dengan Rasam Utsmani, qiraat tersebut, dan harus mutawatir. Artinya, qiraat 7 atau qiraat 10 yang mutawatir itu sudah memenuhi 3 syarat ini. Salah satu syarat yang menjadi pertimbangan itu adalah sesuai dengan Rasam Utsmani. Jadi penting banget tuh Rasam Utsmani sampai dijadikan syarat dalam untuk menyeleksi bacaan-bacaan qiraat yang mutawatir. Nah, itu ya. Nah, ini nggak terlalu penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi bisa dipahami ya. Saya akan ketika menanyakan ada pertanyaan, itu saya deg-degan ini. Setiap nanya itu deg-degan. Ini pada paham apa kagak ya? Karena nggak nanya itu. Mudah-mudahan paham. Ya, silakan Cut Nadia Afni. Pak, terus Rasam dan Qad itu ada perbedaan nggak, Pak? Maksudnya beda nggak antara Rasam dan Qad itu? Rasam sama Qad itu sama-sama arti tulisan, ya. Nah, tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau beda tulisan pasti akan ada terjadi perbedaan. Kalau di sini ada nggak di Nah, di sini bahkan kata-kata Rasam, kata-kata al-Khat, al-Kitabah, Az-Zabur, As-Satur, Ar-Raqam, Ar-Rasham, itu artinya semuanya tulisan. Jadi secara keseluruhan itu sinonim ya. Nadia ya, itu sinonim ya. Iya, Bapak. Ada lagi? Tapi dalam penggunaan ilmu Rasam Utsmani itu yang digunakan adalah Rasmul Utsmani, bukan Khatul Utsmani, bukan ya. Ada lagi? Maaf Pak, berarti kan bisa saja misalnya nih tulisannya Rasam Utsmani, tapi khotnya pakai khot kufi, pakai khot ini, bisa aja gitu Pak kan? Bisa. Jadi walaupun bermakna sama-sama tulisan, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Kalau untuk Rasam Utsmani itu biasa digunakan Rasam Utsmani. Kalau khot itu biasanya digunakan untuk jenis tulisan ya. Kan kita nggak pernah dengar
rosem kufi, rosem sulus gitu kan, tidak. Tapi penggunaan jadi rosem Utsmani khotnya khot kufi, rosem Utsmani khotnya khot nasakh gitu, naskhi gitu dan seterusnya. Gitu Cut. Nadia kau. Iya Bapak. Kalau dipanggilnya Terima Cut kasih. doang enak nggak? Enak Pak, biasanya emang anak-anak manggilnya Cut Pak. Oke Cut. Dari Aceh Cut ya? Iya Bapak. Ya oke. Sekarang di Aceh posisi. Iya Pak. Apa masih saudaranya Pak Fadil kali? Masih ada saudara sama Pak Fadil? Enggak Pak. Kalau saya teman-teman di Aceh itu ada beberapa tuh yang Bapak Aceh luas, Bapak. ya kali kan biasanya kalau di IKI itu kan diajak sama saudara biasanya kan. Kebetulan yang ada di IKI itu kan Pak Fadil kan. Atau ada juga itu di Masjid Jabal Nur ya, Jabal Situ Gintung, tahu Cut? Itu sering kumpul orang-orang Aceh di situ. Saya kalau lagi giliran makan-makan saya ikut ngumpul. Ya iya loh. Itu buburnya enak tuh buburnya. Buburnya enak. Kalau buat buka puasa tuh enak. Bubur Aceh. Aku jadi curhat bubur ini. Kita kembali pembahasan terkait dengan perawi Rasul Utsmani. Ini penting ya ini. Kalau dalam qiraat kita kenal perawinya banyak ya. Ada imam 7, imam 10, ditambah masing-masing perawinya ada 14 atau bahkan 20 kalau ditambah 7. Tapi kalau dalam Rasul Utsmani itu yang paling namanya Aqilatu Atrabil Qasaid. Ini kitab Abu Amr Ad-Dani dibuat bait oleh Imam Asy-Syatibi, namanya kitabnya Aqilatu Atrabil Qasaid. Yang ketiga adalah murid dari Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud Sulaiman Ibn Najah, namanya kitabnya At-Tabyin fi Hijai Tanzil. Kemudian beliau ringkas namanya Mukhtasarut Tanzil. Sebetulnya karya-karya utama dalam bidang Rasul Utsmani itu sudah mulai dari abad ketiga sebetulnya. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini kan kalau Abu Amr Dani abad ke-5, Asy-Syatibi abad ke-6 atau ke-7 gitu. Abu Daud juga abad ke-5. Nah, sebelum generasi mereka ini tulisan-tulisan tentang Rasul Utsmani, kitab tentang Rasul Utsmani itu sudah banyak. Nah, Nah ini penulis Rasul Utsmani. Abad kedua ada Ikhtilaf Masahif Syam wal Hijaz wal Iraq. Itu karya Ibnu Amir. Ibnu Amir imam yang keempat dalam qiraat 7 ya. Itu punya kitab dalam bidang Rasul Utsmani. Ada Al-Maqtu Al-Quran wa Mausuluhu karya Ibnu Amir juga. Nah, terus banyak. Abad ketiga juga ada. Abad keempat juga ada. Nah, keterangan ini ada di bukunya Pak Ahsin ya. Yang membumikan ulumul Quran itu sudah ada dituliskan di situ. Saya di samping mempromosikan buku beliau, karena isinya bagus. Udah isinya bagus, punya guru saya lagi. Segeralah beli. Ini nggak di-endorse saya. Mana sih bukunya? Nah ini ya. Bukan ulumul Quran. Itu sudah ada di sini, udah ditaruh di sini. Halaman berapa jadi?
Nah, tadi yang kita bahas yang dijadikan loh, Putus-putus ya ya, yang Pak. dijadikan hilang tuh saya. Yang dijadikan itu tadi di abad kelima adanya. Hijriah itu ada Al-Muqni fi Rasim Sahifil Ansor, Adani, ada At-Tabyin Hijai Tanzil. Nah, kalau tadi Aqilat Atrab Asyatibi itu sebetulnya sama dengan Al-Muqni karena kan dia dibentuknya nazam. Nah, ini kitabnya nih. Nah, kitabnya bisa kalian download juga ya. Bisa kalian download juga. Cuma kemarin saya juga sudah download. Kita lihat dulu dokumen. Nah. Ini kitab Al-Muqni karya Abu Amr Ad-Dani namanya ya. Minimal kalian harus tahu namanya. Al-Muqni fi Rasmi Masahifil Amsar Ta'lif Al-Imam Abi Amr Utsman Sa'id Ad-Dani yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Al-Muqni fi Rasmi Masahifil Amsar, ya. Al-Muqni fi Rasmi Masahifil Amsar. Mandi dulu, mandi. Nah, ini Mukhtasarut Tabyin li Hijai Tanzil karya Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah yang wafat 496 Hijriah. Nah, beliau ini pun beliau sebenarnya muridnya dari Abu Amr Ad-Dani, murid langsung ya. Nah, ini beliau Abu Amr Ad-Dani berhasil mendidik mengkader ya sampai bisa menjadi mazhab juga dalam bidang Rasul Utsmani. Bisa kalian download juga di internet.
Ya ini internet saya lagi. Pakai HP ini masuk nih saya ya. Jadi, halo. Ada nggak suara saya? Ada, Pak. Halo? Iya, Pak. Ada ya? Oke. Jadi insya Allah besok minggu depan kita membahas tentang kaidah-kaidah Rasul Usmani. Kaidah Rasul Usmani itu secara umum ada 7 ya. Ada hadzful harfi, pembuangan huruf. Bagaimana huruf itu dibuang? Huruf dalam pelafalan ada, tapi dalam tulisan tidak ada. Itu nanti maksudnya. Seperti tulisan al-alamin. Nah, ingat ya, rasul yang termasuk dalam Rasul Usman itu adalah batang tubuh huruf. Tidak termasuk huruf kecil, tidak termasuk harokat, tidak termasuk titik. Nah, itu perlu dicatat itu. Bahwa yang selain itu bukan Rasul Usmani. Rasul Usmani itu adalah batang tubuh huruf. Misalnya al-alamin atau tulisan misalnya lafzul jalalah ada huruf mad tapi tidak tertulis. Ar-Rahman ada huruf mad tapi tidak tertulis. Nah, itu adalah bagian dari hadzful harfi. Pembahasan hadzful harfi ini paling banyak dalam ilmu Rasul Usmani nanti. Yang kedua itu adalah ziyadatul harfi, penambahan huruf. Kebalikan dari hadzful harfi. Hurufnya ada, tapi dalam pelafalan tidak ada. Misalnya tadi kata-kata as-sholah, ada wawunya, tapi tidak dibaca as-sholawah. Gitu. Atau ulaika. Lafaz ulaika itu ada wawunya di depan hamzah. Tapi tidak dibaca ulaika. Nah, itu babnya bab ziyadatul harfi. Yang ketiga itu adalah ibdalul harfi, perubahan huruf atau pergantian huruf. Nanti ada huruf-huruf yang diganti. Ya, apa saja misalnya kata-kata apa sih? Apa nih kalau lagi lupa itu nggak ingat saya ini. Ibdalul harfi itu kayak ini kata-kata huda. Kalau huda ditulisnya menggunakan ya gitu kan. Musa, Isa atau yatama. Nah, itu bagaimana nanti kaidahnya. Itu. Kemudian bagaimana cara penulisan hamzah? Hamzah yang ada di depan, hamzah yang ada di tengah, hamzah yang ada di ujung, hamzah yang berdampingan, bagaimana cara menulisnya. Nanti akan salah satu menjadi pembahasan kita. Kemudian juga ada al-faslu wal waslu, bagaimana huruf-huruf yang disambung dan bagaimana huruf-huruf yang misalnya kata-kata innama. Ada yang in namanya disambung, ada yang in namanya dipisah. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita juga. Yang terakhir itu terkait dengan penulisan ta'anis, ada rahmat, ada rahmah, ni'mat, ada ni'mah, sunnah, ibnah, syajarah, dan seterusnya. Juga akan menjadi pembahasan kita adalah al-qira'atan wa kutiba ala ihdahuma. Dua bacaan yang berbeda tetapi ditulis salah satunya saja. Misalnya penulisan auso dengan wawasso, itu kan dipilih salah satunya saja, disesuaikan dengan mushaf yang ada. Itu yang kita akan menjadi pembahasan kita minggu depan terkait dengan hadzful harfi. Lebih jelasnya hadzful alif. Nanti tolong dibaca dari halaman 18 sampai halaman 41 di buku ya. Sampai saya rasa pembahasan kita sampai ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak mohon maaf, mau minta PPT yang minggu kemarin sama kitab itu ya, yang kitabnya. Ya, ada sama kalau di buku gimana? Apa putus? PPT minggu kemarin Pak. PPT kemarin nggak ada PPT ya, ada. Nanti tapi PPT-nya bentuk PDF ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Sama ya. Kitabnya itu Pak. Kitabnya kemarin apa ya? Al-Azami itu, Al-Azami. Oh, ya. Nanti tolong di-share ke kelas yang lain juga ya. Ini 5A ini ya? Iya. Oh ya Pak, yang
penjabaran Rosem Usmani di buku Pak Fatoni itu hanya 2, Pak. Kan tadi katanya 3. Jadi berarti diubah ya? Itu halaman berapa itu di buku apa tadi? Halaman sebentar. Bahkan di sini, kalau di sini ya, di halaman 13 ya, perawi Rosem Usmani itu malah banyak. Gitu. Kalau tadi kan saya menjelaskan dari abad per abad ya, itu banyak sekali 80-an. Nah, ini kalau di sini kitab-kitab andalan Rosem Usmani. Ya, yang belum baca dari halaman 1 sampai 17 tolong dibaca ya. Yang halaman 9, Pak, yang macam-macamnya 9. Sebentar, saya ini dulu. Itu ada 3 kan? Rosem Kiasi, Rosem Arudi, Rosem Usmani kan? Usmani, ya. Oh iya. Bingung, banyak penjabarannya. Ya, siap. Kita benar sama ya, 3 ya. Ya. Macam-macam Rosem, ada Rosem Kiasi, Rosem Arudi, sama Rosem Usmani. Rosem Kiasi itu sama dengan Rosem Imla'i, sama dengan Rosem Istilahi, sama ya. Ada lagi pertanyaan? Firda Hasanah? Iya, Pak. Silakan. Tidak, Pak. Oh, tidak. Kirain nanya. Kalau tidak cukup ya. Ini sinyalnya juga lagi ntar bagus, ntar jelek, ntar bagus, jelek. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan untuk hari ini sudah saya sampaikan semua. Insya Allah minggu depan tinggal kita bahas tentang kaidah Rosem Usmani tentang pembuangan alif ya. Baik, terima kasih keikutsertaannya di pagi menjelang siang ini. Moga-moga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah keberkahan buat kita semua. Saya rasa itu sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.